Ada selentingan bahwa Megawati akan melakukan suksesi kepemimpinan pada 2025 tersebut. Karena ini partai keluarga, maksudnya partai demokrasi, maka akan terjadi pemilihan ketua umum yang pertama kalinya di partai ini. Dengan situasi partai dan koalisi yang solid saat mencalonkan Jokowi, situasi pencalonan Ganjar sungguh carut-marut. Kondisi internal PDIP tidak solid. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Warto. Grader biji kopi di Warkop Bicara. Bersiap kawan, Warkop Bicara is brewing. Di internal PDIP sendiri, terjadi persaingan keras dalam memperebutkan posisi ketua umum. Pada tahun 2025 nanti, PDIP akan menggelar kongres. Agenda terbesar dalam kongres adalah pemilihan ketua umum. Selama ini tidak ada proses pemilihan, karena secara aklamasi mendukung Megawati sebagai ketua umum. Lucu sebenarnya, sebagai partai politik terbesar di negara demokrasi, tapi ketua umumnya lewat aklamasi, bukan pemilihan. Bagaimana menurut Anda? Ada selentingan bahwa Megawati akan melakukan suksesi kepemimpinan pada 2025 tersebut. Karena ini partai keluarga, maksudnya partai demokrasi, maka akan terjadi pemilihan ketua umum yang pertama kalinya di partai ini. Dan kandidat terkuatnya adalah Prananda dan Puan Maharani, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak Megawati. Jadi benar kan ini partai keluarga? Menuju kongres tersebut, tentunya kedua anak Megawati ini tidak ingin melewatkan kesempatan menjadi ketua umum. Walaupun Puan lebih banyak dikenal rakyat, namun Prananda ini lebih konseptual. Pencalonan Ganjar oleh Megawati adalah salah satu hasil kerja Prananda. Meskipun bekerja di balik layar, diharapkan bila Ganjar menang dan menjadi presiden, Ganjar akan mendukungnya menjadi ketua umum PDIP. Dan untuk mengangkat Ganjar sebagai capres, harus menyingkirkan Puan yang merupakan adiknya. Sudah biasa terjadi saling sikut antar saudara demi kekuasaan, terutama di partai keluarga. Prananda khawatir bila Puan jadi capres, maka popularitasnya akan menguat dan diangkat sebagai ketua umum secara aklamasi di 2025 nanti. Puan sendiri sejak awal sudah tidak mendukung pencalonan Ganjar. Karena Puan berharap dirinya yang dicapreskan oleh ibunya. Konflik dengan Ganjar sudah dimulai sejak 2021, di mana Puan dan Ganjar bersaing mendapatkan tiket pencapresan dari sang ibu ketua umum. Saat Ganjar diumumkan sebagai capres dari PDIP di Istana Batu Tulis Bogor, Puan tidak hadir. Bahkan Puan adalah petinggi PDIP yang tidak pernah mengkritik pemerintahan Jokowi. Padahal jelas kubu Ganjar Mahfud banyak mengkritik Jokowi. Puan selalu menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan kabinetnya. Dengan situasi partai dan koalisi yang solid saat mencalonkan Jokowi, situasi pencalonan Ganjar sungguh carut-marut. Pertama, kondisi internal PDIP tidak solid. Puan yang punya banyak pendukung tidak sepenuh hati mendukung Ganjar. Begitu juga kader yang masih loyal ke Jokowi. Bahkan sebagian kader keluar dari partai seperti Bang Ara dan Budiman. Kedua, partai koalisi tidak sepenuh hati menggerakkan mesin politiknya karena mereka tidak yakin Ganjar bisa membawa suara untuk mereka. Ketiga, strategi positioning kampanye tidak jelas. Koalisi Ganjar Mahfud kikuk bingung mau di posisi perubahan atau melanjutkan. Secara jiwa, koalisi ini ingin melanjutkan program Jokowi. Namun kemarahan dan kekecewaan pada Jokowi karena dianggap berkhianat dengan memasang Gibran di kubu Prabowo. Tapi ternyata pendapat rakyat berbeda. Rakyat menganggap Jokowi masih kader PDIP. Rakyat marah dan kecewa karena PDIP justru mengkritik kader terbaiknya. Keempat, strategi kampanye kuno. Cara-cara kampanye yang dilakukan tidak kreatif dan tidak relevan dengan masa kini. Strategi dan cara kampanye hanya mengulangi kesuksesan Jokowi di 2 pilpres sebelumnya. Tim ses ini seharusnya seperti marketing. Harus tahu barang apa yang mau dijual dan bagaimana kompetisinya. Dan yang paling penting harus tahu bagaimana maunya konsumen. Tim ses Ganjar hanya melakukan marketing 2.0. Sedangkan saat ini harus sudah 5.0, harus tahu consumer behavior.
Itu makanya joget Gemoy dan jaket Naruto lebih efektif dibanding janji politik dan debat politik. Ketika keluarkan joget penguin, sudah terlambat, dianggap cuman ikut-ikutan aja. Kelima, Ganjar bukan sosok kuat. Ganjar tidak punya basis massa kecuali di Jawa Tengah. Ganjar menjadi anggota DPR melalui dapil lunak yang memang pasti dimenangkan PDIP. Menjadi gubernur pun di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng. Ganjar belum teruji di wilayah lain, bahkan sepertinya belum dikenal di luar Jawa Tengah. Dan Ganjar dianggap mengkhianati Jokowi saat menolak Piala Dunia U20 demi tiket Kapres dari Megawati. Keenam, cawapresnya tidak menambah suara. Mahfud MD ini tidak punya kekuatan untuk menarik suara seperti yang diharapkan. Tidak berhasil menarik suara pemilih terpelajar, tidak diakui sebagai elit NU, dan tidak dianggap tokoh besar di Jawa Timur, bahkan di Madura pun tidak segitu kuatnya. Jadi bisa dibilang tidak ada tambahan suara dari Mahfud MD. Terakhir, kerugian terbesar karena tidak didukung Jokowi. Jokowi kecewa dengan Ganjar yang dianggap oportunis dan rela meninggalkan teman demi tiket capres. Jokowi juga kecewa dengan Megawati yang terus merendahkannya dan tidak mau mendengarkan rekomendasinya. Megawati tetap memaksakan hak prerogatifnya sebagai ketua partai dalam memutuskan capres dan cawapres. Padahal Jokowi masih punya kekuatan relawan non-partai yang sangat besar dan organisasi relawan ini dijaga terus oleh Jokowi. Relawan ini siap menjalankan perintah Jokowi. Selain itu, Jokowi bisa menggerakkan partai-partai seperti disebutkan sebelumnya, ketiga partai yang koalisi dengan PDIP ini atas rekomendasi dari Jokowi. Dan kekuatan Jokowi terbesar adalah 75% rakyat yang cinta padanya. Basis suara Ganjar Mahfud adalah dari 75% yang puas dengan pemerintahan Jokowi. Karena pada dasarnya koalisi Ganjar Mahfud ini semuanya adalah pendukung Jokowi. Setelah deklarasi Gibran sebagai cawapres Prabowo, situasi mulai memanas di kubu koalisi Ganjar. Sebagian petinggi dan kader PDIP marah dan mengusulkan untuk menyerang pemerintah. Serangan-serangan ini sebenarnya tidak segencar dari kubu Anies Imin, namun publik mempertanyakan mengapa kubu Ganjar Mahfud menyerang pemerintah. Padahal Jokowi ini sesama dari PDIP juga. Pendukung Ganjar Mahfud yang hampir semuanya adalah pendukung Jokowi tentunya tidak terima dengan serangan ini. Menurut rakyat, apabila ada persoalan antara Jokowi dengan Megawati, maka sebaiknya diselesaikan di internal PDIP, bukan dengan cara menyerang secara tidak sopan. Ganjar Mahfud dan koalisinya sudah kepalang basah di posisi menyerang pemerintahan Jokowi. Bahkan Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Di tengah kompetisi agar bisa masuk di putaran kedua, Ganjar Mahfud berharap bisa mempertahankan suaranya sambil mengambil suara dari yang tidak puas dengan Jokowi. Jadi mereka ingin dilihat sebagai pihak yang bisa diandalkan oleh kedua jenis pemilih, yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah. Dan ternyata hasilnya adalah semakin kehilangan suara. Suara dari pemilih pro pemerintah terus berpindah dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Sedangkan suara dari pemilih yang tidak puas dengan pemerintah tidak didapatkan karena sudah dikuasai Anies Imin. Elektabilitas Ganjar dari 40% di setahun sebelum Pilpres terus turun sampai tinggal 20% pada 2 minggu sebelum Pilpres. Apabila mereka tidak menemukan cara untuk menghentikan tren penurunan ini, maka suara mereka diperkirakan akan lebih kecil lagi saat Pilpres. Dalam waktu 1 bulan sebelum pemilu, Partai koalisi Ganjar Mahfud dan para kadernya merasa khawatir akan kehilangan suara partai karena popularitas Ganjar yang terus menurun. Ganjar Mahfud tidak bisa digunakan sebagai pendongkrak suara partai, Ganjar Mahfud tidak laku dijual. Bahkan di daerah basis PDIP seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara, suara Ganjar Mahfud terus tergerus. Pemilih pro pemerintahan melihat Ganjar sebagai pengkhianat dan tidak setia kawan. Ditambah Megawati yang dianggap sewenang-wenang pada Jokowi dengan selalu menyebut sebagai petugas partai. Jokowi disebut tidak akan jadi apa-apa tanpa PDIP. Banyak sekali pemilih di akar rumput yang ingin memberikan pelajaran pada Megawati menghukum Ganjar. Melihat Ganjar Mahfud tidak laku dikampanyekan, para caleg dan kader mulai putar haluan. Apabila suara Ganjar Mahfud tidak dapat diselamatkan, maka mereka berusaha menyelamatkan suara partai. Para caleg dan kader tetap kampanye partai dan caleg, tapi tidak kampanye Ganjar Mahfud.
Bahkan caleg PDIP banyak yang kampanye dengan slogan "Kita PDIP, Kita Jokowi, Kita Prabowo". Artinya para caleg ini merelakan pemilih untuk memilih Prabowo Gibran di Pilpres, asal tetap memilih mereka dan PDIP di Pileg. Model kampanye ini sepertinya sudah diketahui dan mendapat restu dari pimpinan PDIP yang tidak sepenuh hati mendukung Ganjar Mahfud seperti Puan. Kalau caleg PDIP saja seperti ini, maka caleg dari partai lain di koalisi pasti lebih tidak peduli lagi soal Ganjar Mahfud. Tingkat kepuasan Jokowi yang 75%, berarti pemilih yang suka dengan Jokowi tersebar luas, merata dengan jumlah yang sangat banyak. Daerah basis PDIP seperti Jawa Tengah dan Bali juga merupakan basis pecinta Jokowi. Sehingga caleg di semua daerah akan banyak bertemu dengan masyarakat yang sudah menetapkan hati memilih Prabowo Gibran. Dalam situasi ini, caleg PDIP tidak bisa memaksa pemilih untuk pindah ke Ganjar Mahfud karena pemilih sudah antipati dengan Ganjar. Mereka khawatir bila dipaksa, maka pemilih akan memilih caleg dari partai lain. Sehingga mereka membiarkan para pemilih tetap mencoblos Prabowo Gibran dan hanya meminta mereka mencoblos PDIP di Pileg saja. Lebih baik selamatkan suara partai daripada hilang semuanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silakan Anda tulis komentar Anda dan bagikan video ini ke kawan-kawan Anda. Itu saja yang kami sampaikan kali ini. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya. Selamat menikmati kopi Anda dan wassalam.